diduga depresi ibu muda gantung diri di Riau. Astaga. Oh, itu baby blues Kak Nat. Oh iya ya, baby blues itu juga bisa sih gantung diri tuh gara-gara depresi. Tapi bukan cuma itu sih, ada perasaan sedih juga ada di situ, gara-gara kecapean dan kewalahan tuh kayak dia tuh udah bercampur ya kan. Jadi kayak ibaratnya dia udah putus asa, langsung kayak udahlah aku nggak mau lagi untuk ini segala macam. Saya nggak sih Sukma? Atau menurutmu apalagi sih yang mengakibatkan baby blues kepada seorang ibu muda? Sebenarnya setahu aku bukan cuma itu sih, banyak sih. Untuk baby blues ini ada juga yang karena mungkin dia mengalami kehamilan yang di luar nikah yang tidak diinginkan, bisa jadi dia bisa mengalami baby blues itu. Begitupun dengan mungkin dia dengan tidak percaya diri, rendah diri gitu, karena tidak memiliki pasangan. Ada lagi sih Kak, seperti nggak konsentrasi, terus mudah cemas, udah nafsu makan. Kemudian ada yang ibu-ibu yang kayak karena perubahan bentuk tubuh fisiknya itu berubah, jadi dia kayak ngerasa dia nggak menerima dirinya itu. Jadi gitulah. Oh mungkin itu ya, itu dari tanggapan gue sendiri. Terus ada juga sih menurut aku kayak ibaratnya bukan hanya itu, tapi karena ada faktor ekonomi juga di mana tuh kayak mereka butuh minum susu karena kan gak cukup ASI nih. Karena kan kalau ibu muda yang baru mempunyai anak itu kayak ibaratnya dia butuh uang untuk beli susu karena dia udah stres, jadi ASI-nya tuh gak banyak keluar gitu. Menurut aku sih masih banyak sih pengaruh-pengaruh dari baby blues itu, dan dimana juga kayak ada suaminya yang nggak mendukung atau suaminya lepas tangan ketika ibunya mengurus anaknya. Kan kalau bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya itu juga setiap tengah malam atau dini hari kan dia bangun. Jadi ibaratnya ibunya ini juga butuh topangan dari suaminya untuk membantu, karena kan nggak mungkin dia selalu yang jaga bayinya apa segala macamnya. Suami juga harus menopang seorang ibu itu sih menurut aku. Nah, tapi baby blues ini adalah bentuk ringan dari depresi juga tau. Dan 50-80% wanita yang pasca melahirkan pasti mengalami hal ini. Dan baby blues ini bisa terjadi 1-5 hari dan bisa sembuh pada 10 hari ke depannya. Nah, ini bisa dialami karena kecemasan itu yang tadi ya kan, yang udah kita bahas. Nah, tapi ini juga bisa jadi depresi berat ketika dibiarkan secara larut, dan karena dibiarkan secara larut dan ibu ini bisa mengalami atau harus ditangani oleh orang-orang yang profesional, atau bisa dikasih obat-obatan atau jadi terapi psikologis karena memang udah dibiarkan, karena kan itu udah depresi berat menurut aku. Kondisi ini memang bahaya banget ya buat ibu, apalagi nggak tepat waktu untuk mengatasi kondisi ini, karena kayak gimana ya, kayak ada tadi kita nonton beritanya aja sampai bunuh diri. Mungkin kayak kalau cemas berlebihan bisa menimbulkan yang kayak gitu. Jadi itu takutnya kita sebagai dari pribadi sih sendiri, kalau mendengar berita kayak gitu aku takut sih, shock banget sih sebenarnya. Makanya perlu bagi kita sih sebenarnya untuk benar-benar kayak menyiapkan segala sesuatu hal yang benar-benar dari sekarang, karena nggak perlu di saat kita udah di saat kita udah menikah, udah melahirkan begitu kita baru belajar, nggak boleh. Tapi dari sekarang itu kita harus belajar segala macam, kayak ibaratnya kita nonton video, kita harus searching gimana cara ngadatinnya, iya kan? Jadi kayak ibaratnya jangan stuck di situ aja ilmu kita. How about you? Sukma? Ya kalau menurut aku sih, ya kita sebagai perempuan ya, dari pengalaman dan video yang tadi kita nonton ya, itu menjadi pembelajaran bagi kita sih. Jangan kayak kita pengen nikah, pengen punya anak, tapi kita nggak tahu resikonya itu seperti apa gitu. Nah itu akan berdampak juga, bahkan sampai yang tadi kita lihat itu kan sampai bunuh diri. Nah itu harus diantisipasi bukan saat kita menikah, tetapi mulai sekarang kita belajar searching, atau sekarang itu nggak perlu kita cari informasi itu nggak susah sih, kan bisa di lewat Google, handphone kan bisa gitu. Menurut aku sih ya harus diantisipasi dari sekarang sih, kita harus belajar dari pengalaman ibu-ibu kan, dari berita yang tadi kan juga menjadi pembelajaran buat kita ya.
bukan kita siap melahirkan aja, tapi kita nggak siap mental kita nggak siap gimana ke depannya seperti apa gitu. Jadi gini Kak, aku ada solusi sedikit. Aku baru habis baca di jurnal, tidur yang cukup, istirahat saat bayi sedang tidur, makan yang baik dan meningkatkan mood. Terus kalau misalnya si bayi sedang tidur, kita harus luangkan waktu untuk istirahat, berolahraga maksudnya. Ya itu aja sih. Berarti kurang cukup tidur itu juga kayaknya bisa Tapi dari aku sih ada satu sih, pasangan penting. Kenapa? Karena menurut aku kalau kita salah memilih pasangan itu juga bisa berdampak loh. Karena gini, kalau kita memilih pasangan yang memang belum dewasa dia, karena kita udah punya anak nih, tapi pasangan ini dia kayak nggak peduli gitu kan. Jadi ibaratnya cuman kita sendiri aja yang ngurusin anak ini, dia nggak peduli tentang kita gitu. Jadi itu paling penting. Kalau aku sih dari kan kamu bilang pasangan kan, aku mau tambahin nih, salah satunya kita juga punya kayak teman terdekat. Nah kita bisa bercerita ke dia tentang kayak masalah kita yang kita hadapi gitu. Jadi ya mungkin itu bisa mengurangi, atau mungkin dengan bercerita ke teman kita itu kayak suatu kelegahan nggak sih ya kan, gitu buat bagi kita gitu. Atau mungkin bisa kita pengen cerita apa aja, kita ceritain lah pokoknya. Ya dari kesimpulan kamu bisa sih sebenarnya, cuman itu memang prioritasnya ya. Tapi kan kita juga butuh lain dari situ ya. Kita juga kita juga butuh bantuan dari orang lain, karena kalau kita sendirian mengerjakan sebagai ibu yang baru punya anak gitu, atau sifat pasca melahirkan, kita perlu bantuan gimana saat kita tidur, bayi kita juga ya saat rumah berantakan juga sebenarnya itu bisa melibatkan diri gue, gimana kayak rumahku berantakan nih, padahal dari ibu yang harus gini. Nah kita juga perlu bantuan itu kan, nah dan selain itu juga kita bisa olahraga kritis lah, sebenarnya buang-buang stres, biar jangan kayak fokus itu aja. Kita juga bisa istirahat. Nah untuk dan itu juga jangan kita kayak ibaratnya kita fokus ke kita aja dan sama bayi. Kalau kita udah punya pasangan yang terbaik, terus kita punya keluarga yang udah melayani kita, ya kita fokus sama diri kita sama bayinya kita juga. Jadi kayak fokus kita nggak terbelah gitu kan. Nah ada juga kayak ibaratnya dari yang Fikma bilang tidur cukup, bukan hanya itu, makanan juga makan gizi. Karena kalau nggak didukung dengan makanan yang bergizi itu kita nggak punya stamina untuk jaga bayi kita. Menurut aku sih itu solusi untuk ibu yang mengalami baby blues dan lanjut. Iya, betul gitu. Oke, sekian dan terima kasih. Shalom.